halo, jumpa lagi dengan kita di Bacotin FPL Indonesia. Jangan Jadi biasa kita bertiga hadir lagi di minggu ini buat segmen khusus spesial Double Game Week. Gitu loh. Tapi seperti biasa untuk minggu ini tunggu dulu dah. Lu gimana sih yang kemarin Game Week 18? Oke kah? Oke apaan anjir. Apalagi kapten gua. Kapten lu siapa, Bay? Pusing pala gua anjir. Kapten lu siapa, Bay? Game ini, Trip. Kapten gua Rahim Kambing. Tahu nggak lu kejadiannya gimana? Gimana? Ceritain. Lu udah KDB, oke lah, karena kabarnya kan si Sterling kan isunya kan cedera, ya kan? Nggak fit. Tiba-tiba si botak bangke itu bilang kita semua fit, cuman yang nggak fit cuman Aguero, terus juga siapa lagi disebutin lah, yang lainnya fit, dia bilang kayak gitu. Wah berarti karena gue mikir kayak gitu, Sterling main dong, udah disimpan dari kemarin. Foden udah main 2 pertandingan starting, lihat Mahrez udah main 2 starting, Bernardo Silva udah dapat 1 pertandingan kemarin full. Sterling dong nih yang main dong, ya kan? Gue mikir gitu kan, gantian udah fit kata dia. Pagi-pagi gue nonton di bench si bangke. Di bench, gue pindahin kapten. Di bench main lagi kan, tiba-tiba main menit akhir dapat penalti, happy dong. Wah cetak dong. Nah ini saatnya memang berkahnya, berkahnya gue bilang. Terus ditendang sama dia ke planet Pluto anjir. Antariksa. Poinnya berapa, Bay? Dengar bolanya masih hilang ya, masih dicari masih sama orang-orang. Masih hilang anjir, dicari sama NASA. Makanya poinnya minus, jangan-jangan itu gara-gara bolanya dicari lagi. minus 1, gua kaptenin jadi minus 2. Baru pertama kali gua seumur umur main FPL kapten minus 2. Untung gak triple kapten anjir. Itu aja lah kalau ngomongin masalah blank game week, nggak tahu ya, gue masih ada aset Arsenal ntar malam main triple. Aduh. Oke, cukuplah masalah Sterling ya. Mendingan gue kaptenin Salah nggak main tapi tetap 0 poinnya. Bener juga lu. Aduh. Ya, gimana nih? Untuk di game week ini kita bahas yang pertama strategi transfer, yang kedua best bacotin, best 11, yang ketiga pemilihan kapten. Oke. Sip, langsung segmen 1. Gimana? Rak, ini lo. Strategi lo, mampus. Ini gua aja sampai lupa sebenarnya tim gua sebelum free hit nih. Cuman memang kan gua sudah waktu itu dari game week 13 gua sudah mencicil transfer ya. Terutama memasukkan Mohamed Salah gua masukkan, terus ya ganti-ganti pemain tengah lagi. Supaya gua punya pemain yang banyak nih, pemain premiumnya nih. Gua punya Salah, punya Son, punya Fernandes, punya Robertson, Vardy bahkan. Nah, untuk strategi transfer ini gue belum menentukan sih sebenarnya mau transferin apa. Cuman mungkin gue akan coba untuk mengurangi aset Leeds di gue, karena kan memang kondisi sekarang itu Leeds di pending ya untuk double game week-nya ya, atau di cancel untuk double game week-nya. Jadi kan mungkin gue bisa mengganti Dallas atau Brentford, gue ganti dengan penyerang yang cari yang penyerang dengan yang memiliki double game week gitu. Jadi untuk strategi transfer kali ini gue mungkin akan lepas salah satu aset Leeds gue untuk mencari pemain yang bermain di double game week. Oke. Kalau untuk chip ada yang lu pakai? Chip kemarin gue sempat bilang gue mau triple captain, cuman melihat kondisi kemarin di game week 18 itu kayaknya terlalu kurang bisa ditebak gitu. Yang gue pikir Tottenham lawan Fulham bakal easy win, bakal bantai-bantai, ternyata enggak juga kan.
Terus City yang gue kira bakal bantai juga ternyata enggak juga gitu. Jadi kayaknya gue bakal gue tahan dulu deh. Karena melihat banyak ketidakpastian di musim ini juga kan. Jadi mungkin di beberapa game ke depan mungkin nanti akan ada double game lagi gitu. Gitu ya. Oke. Sip. Cukup ya. Oke, lanjut ke gua. Strategi transfer gua tadinya gua udah mengantisipasi untuk di game week 19 ini bakal memakai 9 pemain double game week. Tapi karena Leeds yang tadinya di schedule itu ada double game week tapi ternyata enggak, nggak jadi, gua punya satu free transfer. Nggak tahu nih antara aset Tottenham yang gue punya gue punya aset itu Tottenham sama Leeds di dev. Jadi gue mau maksimalin yang satu transfer gue ini. Mungkin gue bakal ambil aset dari West Ham. Gue tertarik nih buat ngambil devnya. Nah, lagian kan kemarin juga siapa ya? Cresswell mahal ya 5,4 ya. Ya lumayan lah kalau misalkan kalau misalkan Cresswell nggak masuk di line up gua cari alternatif lain, mungkin tandemnya lah ya. Terus Koval. Koval bisa kali ya. Koval. Terus untuk chip tadinya kan kemarin gua pengennya Ben Bus ya. Cuman karena gua nggak tahu nih statusnya McCarthy besok kayak gimana. Bisa main apa enggak. Terus kan Calvert-Lewin kan juga masih tanda tanya nih, udah pentung merah dia mah. Jadinya ada dua opsi transfer nih, satu transfer satu transfer yang gue maksimalin antara Calvert-Lewin gue transfer out atau defender yang di belakang gue salah satu out, ambil asetnya West Ham, seperti itu. Untuk chip kalau misalkan gue ngeluarin Calvert-Lewin mungkin gue pakai Ben Bus, tapi kalau enggak ya gue tahan dulu gitu. Cukup dari gue. Bayu gimana Bay? Kalau gue isu yang terbaru kan Everton, Southampton nggak jadi double game week ya kan? Iya. Yang udah dipersiapkan oleh banyak orang kan ada Danny Ings, Watford, juga kan. Dong gue anjir kesel banget. Terus juga yang jadi double ternyata Villa dan Newcastle. Kalau kita udah agak-agak buang Grealish, Wilson udah mulai dicicil buang. Bangke memang. Itu satu kata yang main. Villa sama Newcastle jadinya ya. Villa sama Newcastle makanya berarti bisa berantakan lah. Nah, gua agak pengen ini sih, masih agak mantau sampai detik-detik akhir. Tapi strategi gue pertama, mungkin gue awalnya gue pengen masukin Sterling atau De Bruyne, tapi gue mikir ini Mahrez sama Foden berarti kemungkinan akan dapet lah salah satu atau bisa main di dua-duanya. Gue sekalian gambling sekalian deh daripada gue mahal. Foden nih bisa nih untuk di double ini, entah dia istirahat satu pertandingan terus pertandingan selanjutnya gitu. Nah gue mikirnya strategi pertama gue mungkin ngambil Foden dan ngambil Vardy pengganti DCL yang kita harapin memang dia sebenarnya paling konsisten sih, walaupun trennya sedang menurun. Tapi ternyata tiba-tiba cedera dan blank. Orang-orang double game week dia sendiri blank. Ngeselin nggak? Iya. Jadi strategi pertama gua mungkin ngambil Foden dan Jamie Vardy. Tapi selain itu gua mungkin bakal masih mantau aset Villa juga kembali. Gitu. Kalau Villa siapa, Bay? Belum ada nama lu. Villa El Ghazi atau Grealish, dan kiper gua kebetulan Martinez, dan itu agak mengurangi masalah gua satu sih. Jadi dapat double game week memang rezekinya gitu aja. Oke. Siap. Mungkin cukup untuk strategi transfer. Kemudian tuh Raka hilang tuh, nggak ada di layar tuh. Gak apa-apa, mungkin lagi ini dia. Oke. Strategi transfer cukup. Kita lanjut ke segmen kedua, Best Bacotin. Oke. Jadi untuk segmen 2 ini kita memakai formasi 4-4-2. Jadi seperti biasa kita bakal nyebutin 11 pemain yang bakal gemilang ya. Tapi khusus ini kita pilihan pemain-pemain yang double game week. Jadi apa ya? Mungkin para bacoters mau nge-pick up tapi bingung.
siapa nih yang bakal gemilang di pemain-pemain yang kategori double game week gitu. Makanya kita pilihin 11 pemain gitu. Seperti itu. Oke, kita mulai ya. Untuk formasi 4-4-2, untuk kipernya itu Mendy besok lawan Fulham sama Leicester. Gimana, Rak? Aduh, pasti gua nih kalau Mendy nih. Iya, Mendy dulu lah. Aduh. Mendy. Ya lawannya agak lumayan. Agak lumayan. Satu lawannya nggak terlalu buruk, Fulham, yang satunya lawan Leicester, dua-duanya away. Nah, kesempatannya memang ada di Fulham. Tapi kita bisa lihat juga home-nya Chelsea di away itu juga cukup bagus dibandingkan dengan home-nya. Jadi kesempatan untuk clean sheet di Fulham tinggi. Nah, untuk di melawan Leicester itu kita masih harus nunggu kabarnya Vardy sih sebenarnya. Kalau misalkan Vardy nggak main, mungkin masih akan bisa clean sheet juga melawan Leicester. Optimis lah. Tapi kalau misalkan Vardy main, nah dengan skill-nya Mendy, dengan kemampuannya Mendy itu juga bisa kita andalkan untuk save yang banyak gitu. Yeah. Jadi lini belakangnya Chelsea ini kan nggak kurang dibilang kurang tangguh lah dibandingkan tim-tim Big Four lainnya gitu. Nah, ini menjadi kesempatan Mendy mendapatkan save yang banyak di setiap pertandingannya gitu. Oke. Kemudian ada 4 dev. Pertama ada Robertson. Gimana, Bay? Besok sebelumnya lawannya MU MU sama Burnley. Sebenarnya kenapa kok kita ngambil yang double game week? Emang nggak ngeliat yang single game week? Boleh single game week kalau misalkan lawannya mudah kayak Spurs ya kan, tuh lawannya lumayan tuh. Terus juga Leeds kan lumayan. Boleh, nggak apa-apa. Tapi kita kan memilih untuk best 11 ini yang double game week yang diutamain. Gitu, karena kan orang-orang ada yang bingung, bahkan ada yang pakai free hit juga di game week ini gitu sih. Ya kita milih yang khusus double game week aja di sini. Yang pertama tuh Robertson untuk back, lawannya MU sama Burnley. Di Burnley oke, kita tutup mata ya. Tutup mata lah, bisa apa? Clean sheet. Bisa clean sheet. Terus juga untuk assist juga masih paling berbahaya dia ya di back-back yang lain. Nah, untuk lawan MU gue rasa ini pertandingan bakal ketat sih. Bakal ketat, dan MU gue rasa bakal memainkan counter attack. Robertson kalau misalkan nggak dapat assist pun bisa dapat bonus poin nih, karena dia bakal banyak neckling dan banyak crossing juga sih. Dan ya nggak tahu sejak itu atau enggak, gue yakin Liverpool bakal mati-matian, karena kalau nggak menang sekarang bakal sulit banget musim ini Liverpool. Makin sulit banget. Selain mental buat pertandingan selanjutnya gitu. Oke. Kemudian lanjut ada Cresswell. Besok itu lawan Burnley sama WBA, West Brom Albion. Double dev Cresswell sama Coval ya. Alasannya sih sama ya, Bay. Artinya gue sih kalau ngelihat ya, West Ham itu udah mulai membaik ininya. Devnya, apalagi kemarin kan sempat terakhir istirahatnya juga panjang dia. Terakhir main kayaknya di awal Januari kemarin. Jadi untuk double game week ini yang paling siap sebenarnya secara stamina itu West Ham gitu. Makanya Cresswell sama Coval gua prediksi bisalah untuk clean sheet di double game week ini. Sebenarnya sih yang memang paling itunya untuk clean sheet. Tapi Cresswell sama Koval ini kan bek kanan sama bek kiri nih, yang aktif banget deh sekarang deh. Aktif banget buat bantu serangan si Cresswell sama Koval ini. Selain juga budgetnya nggak terlalu mahal, jadi oke lah buat didoublein untuk game week ini. Oke. Kemudian ada back City besok lawan Crystal Palace sama Aston Villa. Diaz gimana, Bay? Ini back yang dilupakan ya. Yang dilupakan. Yang maksudnya diambil lalu dilupakan karena memang dia back nomor satunya City sekarang. Melihat double game week dengan kelakuannya si botak kadang-kadang kan suka tidak masuk akal. Kayaknya back juga bakal dirotasi. Banyak sih yang ngambil ngepun ke Cancelo. Tapi gue agak ragu-ragu misalkan si Walker udah kelihatan fit.
Stone pun kadang-kadang bisa diputer juga kalau Laporte udah kelihatan masuk nih. Dan Diaz ini yang anti rotasi kayaknya untuk musim ini. Oke. Gitu. Ya emang karena dia juga selalu starter kan di 17 game, 18 game week ini. Iya. Sip, kemudian kita lanjut ke area tengah, ada 4. Pertama Barnes dari Leicester. Besok itu lawannya lumayan susah sih antar Southampton sama Chelsea. Ini gua aja Southampton sama jelasin. Chelsea, ya tim yang menyerang sih, tim yang menyerang. Makanya kenapa Barnes oke sih buat lawan tim yang menyerang, Southampton sama si Chelsea. Tapi ini juga sih, Bay. Barnes ini pekerja keras juga kalau gua lihat sih, tipikalnya. Menyerang dari sayap ya. Gue suka banget dia kalau misalkan lari ke ini, nyerang dia kencang juga larinya gitu. Shootnya juga akurat sih. Jadi kalau untuk bola-bola liar gitu, shooting dari kotak penalti ya bisa lah buat menciptakan peluang. Kalau gol ya itu bonus gitu. Assist juga lumayan dia. Oke, cukup sama Barnes. Ya, dan opsi lainnya bisa ngelihat ke aset Aston Villa ya, bisa Grealish atau El Ghazi, itu aja. Misalkan ada ragu dengan aset Leicester gitu. Oke, siap. Berarti kalau misalkan milih Barnes kemudian ragu, bisa ke aset Aston Villa, ada El Ghazi sama Grealish. Oke, next. Kemudian ada KDB. Ini siapa nih yang mau jelasin nih? Bingung nih. KDB. Ini sebenarnya 3 yang udah hampir mungkin udah dipegang semua manajer ya. KDB, terus Fernandes, Salah. Iya. Sebenarnya kok mati Salah terus sama Son, nggak kreatif. Ntar digituin kan sama netizen yang ada netizen kan. Ada sampai ngecek terus. Tapi enggak, bukan begitu. Kita kan merekomendasikan juga ya kalau dia banyak dimiliki oleh manajer karena suatu alasan dong. Iya. Kalau melihat potensi dia bakal poin ya kenapa kita nggak ambil? Masa kita pengen edgy terus setiap saat? Iya, makanya. Formasi lu pasaran bro gitu kan. Ya kita juga punya alasan kenapa pilih dia, makanya nonton bacotin gitu. Dan dia memiliki harga mahal dan harga mahal dan dimiliki oleh manajer ya karena suatu alasan. Betul. Karena dia bermain bagus, apalagi misalkan lawannya oke lah lawan di KDB lawan Crystal Palace dan lawan Aston Villa ini apalagi pasti bertahan lawan City. Dan KDB ini suka masuk sekarang dia udah suka ngedribbling ke dalam kotak penalti. Mungkin gara-gara gedek strikernya nggak tajam kayak Aguero ya. Jadi dia banyak masuk kotak penalti, bahkan dia pernah jadi striker kan. Iya. Self-9 ya pernah deh. Iya, kayaknya KDB tetap opsi sangat bagus, bahkan bisa jadi pilihan kapten untuk game ini juga. Oke, ini nih pemain gua. Kemarin infonya sih lagi demam dia, kedinginan di puncak. Demam apa? Ya, puncaknya juga paling bentar doang. Baru bentar doang udah demam dia. Udah pada berisik anjir. Ini yang gue sebelnya kenapa pas dia lagi bagus konsistennya, besok ujiannya tuh berat. Liverpool lawannya away lagi dia away ke Anfield gitu. Lu tahu juga kan track recordnya Klopp selama megang Liverpool juga. Anfield itu angker lah yang datang ke sana gitu. Tapi gue berharap nih MU kesurupan semangat tahun 2013 lah, pas masih diasuh sama Fergie. Jadi apa ini momentum buat mempertahankan posisi gitu loh. Jadi bakal ketat, benar kata Bayu. Pertandingannya bakal ketat. Gua sih ngelihatnya ya, memprediksi kalaupun nggak menang MU, hasilnya itu seri gitu. Hasil maksimalnya sih kalah. Jadi MU nggak akan kalah nih? MU nggak kalah. Lu jangan nantangin gua, Bay. Mau taruhan apa gimana? Nggak mau gua. Foto profil aja masih belum ganti-ganti. Iya makanya. Coba profil aja belum ganti anjir. Lu jangan, gua kagak mau taruhan. Tapi tinggal kita berapa bulan lagi kan nih? Lagi. Fernandes besok lawannya Liverpool sama Fulham. Oke lah, Liverpool. Tapi untuk Fulham dia itu aset juga besok. Dan Ole
gue yakin dia bakal naro dia di ini, di line up. Gak mungkin ninggalin dia di bench gitu. Nggak mungkin ditinggal. Oke. Kalau gue alasannya kenapa Fernandes kalau misalkan MU pun menang lawan Liverpool yang itu kemungkinannya sangat kecil, berarti atas kontribusi Fernandes. Oh gitu. Hampir besar. Gitu Kalaupun Zong, pasti Ole bakal balas dendam di Fulham. Gitu sih gua kenapa tetap ngambil Fernandes. Nah, gua seneng nih bahasanya Bayu. Kemarin ada yang gua temenin Liverpool, diskusi kayak begini. Dia ngomongnya wasitnya bahaya nih pertandingan lawan MU. Katanya wasit yang paling dibenci Fuldian gitu. Aduh. Tapi gue ngapain dikit ya, formnya Fernandes ini emang lebih bagus dia main away sih dibandingkan main home. Jadi apalagi besok 2 kali main away ya, mungkin dia juga kan menjadi salah satu service striker utamanya MU kan. Nah, mungkin Fernandes itu pilihan yang bijak sih. Oke. 9 poin per game coy, away formnya. Iya. Oke lah. Fernandes cukup. Jagoannya nih, Bang. Jagoannya satu lagi. Siapa? Inilah antitesisnya dari Bruno. Inilah antitesisnya dari Bruno. Ini si kampret udah jok berkali-kali. Anjir, Kante itu antitesisnya Mega Jordan. Oke, kita lanjut. Kemudian jagoannya Bayu. Mohamed Salah. Gimana, Bay? Nah, inilah antitesisnya dari Bruno. Besok yang bakal ngelawan nih dia nih. Walaupun si kampret ini udah 3 kali zong, ngeselin. Tapi gue bersyukur dia blank untuk game week 18. Ya. Karena dari blank itu pasti Klopp bakal marah-marahin dan Liverpool bakal mikirin kenapa nih kita kok nggak menang-menang padahal udah nyerang terus gitu kan. Seharusnya itu udah dirapatin lah, udah rapat di Wonsuro lah pokoknya lah, rame-rame. Dan mustah. Iya, gua tetap percaya sama Salah walaupun besok lawan MU pertama kita bisa Burnley oke lah kita tutup mata. Lawan MU gua rasa setelah kemarin dia musim lalu udah jebol lah, udah pecah telur lah. Harus Salah sih bisa tetap poin sih. Gua ngelawan MU yang kalau Liverpool kalah juga di Anfield lawan MU, wah udah habis dah. Gua rasa nggak ada peluang lagi buat nyambil juara ya, karena mentalnya pasti bakal jatuh buat pertandingan selanjutnya. Dan ini kuncinya untuk Liverpool ngambil juara musim ini. Dan gua rasa Salah tetap berpotensi untuk dijadikan kapten juga untuk game week ini. Oke. Gitu. Berarti untuk pertandingan besok itu sama-sama inilah sebenarnya peluang buat peluangnya ada. Sekaligus mempertegas siapa kandidat juara IPL gitu musim ini. Oke. Kemudian lanjut ke 2 striker kita. Pertama ada Antonio, besok lawannya Burnley sama West Brom. Gimana, Bay? Antonio ini sebenarnya nama yang baru ya buat kita pilihan best 11. Sebenarnya dia akhir-akhir musim lalu tuh sangar banget, tapi entah kenapa karena cedera dia sempat menghilang dan digantikan Haller. Dan semenjak Haller pindah ke tim Karang Taruna, nggak tahu kan mana sekarang. Di Antonio bakal menjadi satu-satunya striker di West Ham. Iya. Udah satu-satunya, yang lain pada cedera terus pada di transfer out. Dan dia memang kuncinya. Antonio kalau misalkan kita bisa dapat Antonio poin di double game week ini, siap-siap bandwagon. Jadi selain keuntungan kita dapat poin, kita juga dapat kenaikan harga bisa 0,2. Dan gue rasa Antonio patut sih buat gue. Oke. Sip. Next. Mantap. Ada Wilson. Besok lawannya agak sulit nih. Arsenal sama Aston Villa. Gimana, Bro? Menurut lu? Gue kebiasaan alasan nih dari kemarin ngejelasin dia mulu. Takut dibully netizen. Kan jagoan lu, Wilson. Wilson. Sebenarnya dapat berkah sih. Dia tiba-tiba double game week kan. Iya. Walaupun mainnya kemarin cemen, tapi gue rasa adalah di salah satu pertandingan itu bakal poin. Gue sih mikir gitu. Iya, dan selain pilihan striker yang terbatas sih buat game week double ini, kita pengen ngambil Kane, harganya terlalu mahal. Nanti kita nggak bisa ngambil double game week yang lain. Iya. Kita pengen ngambil Bamford, ternyata kampret nggak jadi double game week. Jadi. DCL udah merah blank lagi, ngeselin.
Iya. Kayaknya opsi yang paling bijak gue rasa Wilson, Antonio, terus juga bisa ngambil ya Vardy buat opsi striker ya. Martial kalau mau sedikit agak-agak terlalu risky sih karena dia udah mainnya terlalu menyayap. Cavani sekarang banyak di striker. Gue rasa pilihannya Antonio dan Wilson paling worth it lah, maksudnya harganya sebanding lah dengan reward potensinya. Poinnya. Iya gitu. Oke. Walaupun Wilson udah 3 pertandingan nggak nyetak gol ya. Iya. Ya gua rasa berkahnya di double game week ini kayaknya. Nah. Oke, cukup untuk 11 pemain. Sekarang kaptennya siapa yang untuk base 11? Bayu deh. Kemarin lu yang minus soalnya. Jangan gue deh, gue nggak pede kapten. Ya udahlah, siapa lah. Gua sih yakin gue bakal ngekaptenin Salah. Oke, salah ya. Salah. Ya. Jadi untuk base bacotin kita pilih Salah. Kalaupun nanti ada perubahan line up apa gimana seperti kayak kemarin, kita pasti bakal informasi di Twitter sama IG ataupun di WhatsApp kita. Gitu aja ya. Oke. Gak usah lama-lama, kita lanjut ke segmen 3, pemilihan kapten. Oke, gimana pemilihan kapten? Lu dulu, Rak. Kapten lu siapa? Langsung ya. Kapten gua kemungkinan besar gua akan mengkaptenkan Antonio. Apa sih Antonio? Serius? Tiba-tiba gue teryakinkan gitu. Kalau lihat picturesnya sih oke gitu kan. Serius loh? Gile. Gue punya Fernandes, gue punya Salah, Robertson atau Vardy bahkan. Tapi sepertinya sih kayak gue selama taking recording ini tiba-tiba gue kayak terbisikan terus kata-kata Antonio gitu. Jadi kayaknya untuk double game week perdana di musim ini gue akan mengkaptenkan si Cita Antonio. Cita. Pemburu Cita. Oke. Aduh. Lu gimana nih? Kapten lu siapa nih? Lu kesurupan apa gimana? Karena lu ganteng, gue ngikut lu dah. Besok gue. Serius? Kagak anjir. Jangan anjir, lu parah banget. Gue sebenarnya gambling anjir. Kalau masalah ini, masalah kapten. Ada gambling gua. Belum. Enggak, by the way lu pada pakai chip enggak? Gua enggak kayaknya, Bay. Tapi tergantung ini, gue jadi transfer out DCL apa enggak. Kalau misalkan DCL gue transfer out, gue masukin Antonio, ya bisa jadi gue pakai Ben Bus gitu. Oke, kalau kapten gue kepikiran masih Fernandes. Oke, Bay. Ya? Lu gimana, Bay? Gua masih sesuai plan awal sih. Gua kemungkinan bakal pakai triple captain. Triple captain ya? Salah ya? Iya. Salah gua. Ya. Takut gua. Ya walaupun gambling, ya risk-nya besar banget sih memang. Lawan MU segala macam. Salah juga belum performanya, tapi gue double. Kenapa gue triple captain sekarang? Alasannya gue kalau triple captain nanti di akhir-akhir lebih banyak rotasi. Kita juga nggak tahu gimana COVID. Sekarang mumpung lagi jelas, Liverpool lagi jelas, lawannya nggak ada yang terkontaminasi COVID juga. Dan Liverpool lagi di Anfield pertama, terus habis itu lawannya Burnley. Gue triple captain yang Salah. Dia home terus. Dan yang agak kurang berani ngambil resiko, jangan terlalu diikutin ya. Gue juga nggak enak sebenarnya ngasih tauin kalau yang terlalu resiko, karena gue nggak banyak ngasih tauin gerakan gue yang beresiko karena takut ngikutin terus nyalahin itu sih. Oh gitu ya. Makanya kita banyak pemilihan base 11 atau segala macam agak lebih safe pilihannya. Okay. Karena gue bermainnya memang agresif gitu. Tapi kadang orang banyakan gini loh, berpikir kalau base bacotin itu poinnya hasil akhir. Bukan gitu sebenarnya. Jadi kan dari 11 pemain yang kita pilih, ya lu pilih aja, lu butuhnya mid, kita ada siapin mid, ada 4 mid. Lu pilih satu aja apa 2 gitu kan. Iya, walaupun poinnya diakumulasi ya. Jadi bukan sebenarnya bicara poin akumulasi, tapi bicara tentang ini kita ngasih gambaran. Kalau misalkan lu galau di bagian mid, kita punya pemain ada 4 misalkan di mid, lu tinggal pilih aja. Defender ada 3 gitu kan, base-nya ada 3, strikernya ada 3,
bukan masalah ini, bukan masalah. Ntar hasil poinnya berapa? Iya, bukan. Tapi selama ini kan orang-orang selalu berpikiran hasil akhirnya sekian gitu. Jangan, kalau mau hasil akhir mah poin-poin kita aja tiap-tiap orang. Iya, gitu. iya. Dan sebenarnya kita pengen berharapnya juga kita udah ngasih nama-nama itu buat ngebantu mengerucutkan nanti untuk para manajer menganalisa sendiri. Iya, gitu aja. Sendiri, entah terserah pengen pakai statistik atau eye test. Pokoknya pakai gaya masing-masing. Gue agak kurang setuju misalkan gue pribadi gue kurang setuju misalkan orang terlalu banyak udah pakai statistik yang ribet, wah sampai ada cacing-cacing segala macem lah, terus eye test juga, segala macem. Pokoknya gue agak ribet dah, karena ya kalau kata Bruce Lee, orang yang jago, yang ditakutin berantem itu, yang menggunakan satu jurus tapi dipakai dia jago banget dibandingkan dia bisa semua jurus. Iya, ditekunin ya. Gue sih pakai yang simpel aja, asal poin lu gede, udah jangan gak usah ribet-ribet. Lu pengen banyak statistik apa jutaan juga, kalau hasilnya nggak sesuai itu juga nggak kelihatan jago. Iya. Yang penting mah pakai cara yang simple, yang sesuai dengan karakter lu. Terserah pengen statistik yang sesuai eye test. Betul. Atau pengen nonton, gunain itu mantepin di kekuatan lu itu satu itu. Dan jangan lupa nikmatin bolanya. Bola nggak bisa semuanya dengan angka. Oke, angka tertulis, maksudnya itu kan hasil. Bola kan kadang-kadang nggak tertulis di angka. Iya, betul. Jadi nggak bisa menikmatin bola, nikmatin aja bola. Nanti hasil akhirnya dari intuisi kita juga, walaupun dibilangnya feeling, tapi gue nggak terlalu percaya kalau FPL itu memang pure luck. Enggak, itu kerja keras. Gue udah ngerasain masalahnya. Kerja keras ya. Oke, jadi FPL itu adalah kerja keras, bener. Oke, gue sepakat kerja sih. Keras. Sip, jadi untuk kaptennya tadi Raka ada Antonio, gua masih Fernandes, dan Bayu salah karena juga mainnya home 2 kali dia. Iya. MU sama ini lawan keduanya itu home. Ya home 2 kali ya. Oke, jadi cukup mungkin untuk minggu ini. Ada tambahan lagi, Bay? Udah, gitu aja. Gitu aja ya. Tetap harus nikmatin FPL itu sebagai game dan FPL itu sebagai sepak bola. Itu aja, jangan terlalu overthinking ya. Overthinking aja deh. Ya, apalagi sekarang kondisinya lagi kayak gini, kesehatan masih segala macam, Indonesia lagi banyak kena musibah, apalagi kemarin kan pesawat juga jatuh, kita turut berduka cita. Oke. Udahlah, positif aja pokoknya. Oke, sip. Baru-baru ini kan juga ada gempa kayaknya di Sulawesi Selatan. Gue tadi baru dengar. Iya, makanya. Ya, mudah-mudahan gempa, korban longsor juga yang Sumedang. Iya, makanya. Mudah-mudahan cepat sembuh lah negeri kita ini. Oke. Raka gimana Raka? Ada tambahan lagi? Udah cukup sih kalau dari gua. Ya, itu aja, nikmatin sepak bolanya, nikmatin momennya, jangan terlalu pusing dengan SPL. Percaya aja sama intuisi lu, analisa lu sendiri gitu. Jangan terlalu percaya sama analisa orang juga gitu. Oke, jangan panjang-panjang anjir, kesel gua ininya. Ngeditnya ntar, kasihan gua. Oke, cukup ya. Untuk minggu ini cukup sampai di sini. Kita berpisah dulu dan sampai jumpa.